Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan ridhonya terhadap kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmasari dengan NIM 20305021132, kelas 2052 BPIE, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mata kuliah pengantar psikoterapi, dengan dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terapi psikoanalisa. Yang pertama, konsep dasar teori tentang psikoanalisa tentang kepribadian. Yang kedua, unsur-unsur terapi. Dan yang ketiga, teknik-teknik terapi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar teori psikoanalisa tentang kepribadian. Bagi Freud, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa. Bagian jiwa yang terbesar berada di bawah permukaan kesadaran. Ketaksadaaran menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan, dan bahan-bahan yang direpresi. Freud percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis berada di luar kesadaran. Sasaran terapi psikoanalistik adalah membuat motif-motif tak sadar menjadi disadari, karena hanya ketika menyadari motif-motif tersebutlah individu bisa melaksanakan pilihan walaupun di luar kesadaran. Ketaksadaaran tetap mempengaruhi tingkah laku. Proses-proses tak sadar adalah akar dari gejala dan tingkah laku neurotik. Dari persepsi ini, penyembuhan adalah upaya menyingkap gejala-gejala, sebab tingkah laku dan bahan-bahan yang direpresi yang menghalangi fungsi psikologis yang sehat. Yang kedua, unsur-unsur terapi. Tujuan terapi psikoanalitik adalah membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tak disadari di dalam diri klien. Proses terapi difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman-pengalaman masa anak-anak, direkonstruksi, dianalisis, dibahas dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Fungsi dan peran terapis. Karakteristik psikoanalisis adalah terapi atau analisis membiarkan dirinya anonim, serta hanya berbagai sedikit perasaan dan pengalaman, sehingga klien memproyeksikan dirinya kepada analis. Analisis berusaha membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani kecemasan, serta secara realistis. Yang dilakukan klien sebagian besar adalah berbicara. Yang dilakukan analisis adalah mendengarkan dan berusaha untuk mengetahui bahwa kapan dia harus membuat penafsiran yang layak untuk mempercepat proses penyingkapan hal-hal yang tak disadari. Ketiga, teknik-teknik terapis. Asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan teknik utama terapi psikoanalitik. Analis meminta kepada klien agar memberikan pikiran dari pemikiran dan renungan sehari-hari dan sebisa mungkin mengatakan apa saja yang melintas dalam pikirannya.
Dengan melaporkan segera tanpa ada yang disembunyikan, klien terhanyut bersama segala perasaan dan pikiran. Cara yang khas adalah klien berbaring di atas balai-balai sementara analis duduk di belakangnya sehingga tidak mengalihkan perhatian klien pada saat asosiasinya mengalir. Asosiasi bebas merupakan suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dan melepas emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan katarsis. Analisis transferensi. Transferensi merupakan inti dari terapi psikoanalitik. Transferensi dalam proses terapeutik ketika urusan yang tidak selesai di masa lalu klien dengan orang-orang yang berpengaruh menyebabkan dia mendistorsi masa sekarang. Analisis transversi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Ia memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman atas sifat dan fiksasi dan deprivasi dalam menyajikan pemahaman tentang pengaruh masa lampau dalam kehidupannya sekarang. Singkatnya, efek-efek psikopatologis dari masa dini yang tidak diinginkan dihambat oleh penggarapan atas emosional yang sama yang terdapat dalam hubungan terapeutik dengan analis resistensi. Resistensi adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan mengingat jika klien menjadi sadar atas dorongan-dorongan dan perasaan represi itu. Resistensi bekerja dengan menghambat klien dan analis dalam melaksanakan usaha bersama untuk memperoleh pemahaman atas dinamika ketidaksadaran klien. Analis mimpi. Analis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tidak disadari untuk memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan selama tidur. Pertahanan melemah dan perasaan yang direpresi muncul ke permukaan. Freud memandang mimpi sebagai jalan istimewa menuju ketidaksadaran karena melalui hasrat, kebutuhan, dan ketakutan yang tidak disadari. Diharapkan mimpi memiliki dua taraf, yaitu isi laten dan manifest. Terima kasih. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.